ketangguhan mental. Ya, orang-orang baru, termasuk juga Anda yang sudah mungkin setahun, 2 tahun, Anda tahu bahwa ketangguhan mental sangat dibutuhkan di bisnis MLM. Di semua bidang juga sebenarnya sama. Kenapa di bisnis MLM butuh ketangguhan mental? Ya karena ini, bisnis kita itu seperti bermain roller coaster. Kadang di atas, kadang di bawah. Oke? Kita nggak bisa kontrol di atas terus. Ada istilah juga, ya hidup seperti roda, ya berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Sama lah, ya. Kalau main roller coaster, waktu kita turun ke bawah, ya udah jerit aja, enjoy aja. Ya, tidak ada orang yang melarang Anda untuk jerit. Itu dia. Sama juga, Anda akan menghadapi bisnis Anda anjlok nanti. Mungkin di awal-awal Anda akan menghadapi, Anda sudah presentasi banyak, tapi kok penolakannya banyak sekali. Ya, itu akan mengganggu mental. Makanya dibutuhkan ketangguhan mental. Belajar untuk punya prinsip bangkit 1 kali lebih banyak setiap kita jatuh. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh seorang pengusaha, teman-teman sekalian. Saya sewaktu bangun bisnis ini ya, di karir MLM pertama saya, kan di perusahaan tersebut, kalau kita mendapatkan mobil mewah, itu semacam prestasi kebanggaan. Ya. Jadi setiap presentasi selalu bilang nanti rewardnya adalah mobil BMW. Ya diledekin sama teman. Ya, jadi waktu itu saya kerja di perusahaan pelayaran, shipping line. Saya kerjanya itu pakai motor kalau ke kantor. Kantor saya di lantai 3, ada jendela besar, bisa lihat ke bawah langsung parkiran motor. Oke. Jadi setiap saya masuk kantor, nanti rekan kerja saya, seorang bapak-bapak yang duduk di dekat jendela akan bilang, Sadra udah datang nih. Naik apa hari ini? Nah, nanti dia lihat ke bawah. BMW kamu parkir di mana? Seperti itu. Nah, ledekan-ledekan seperti itu nggak nyaman, teman-teman. Ya, jadi kita merasa itu kok direndahkan ya. Kita butuh ketangguhan mental. Dan akhirnya memang terbukti kan, saya terima mobil tersebut. Kemudian saya bawa mobil ya sekitar 2 tahun lah, sekitar 2 tahun kemudian saya bawa nyetir mobil. Saya nggak kerja lagi di perusahaan tersebut, jadi saya nyetir mobil waktu itu dapatnya sudah Mercedes-Benz ya, nyetir mobil Mercedes-Benz saya ke kantor lama saya. Oke, saya samperin teman-teman saya bawa makanan. Yuk, kita makan bareng-bareng. Jadi nggak dendam. Balas dendamnya itu dengan cara apa? Balas dendamnya dengan cara kasih prestasi. Balas dendamnya dengan tangguh mental, dengan tidak menyerah, dengan buktikan bahwa saya pasti bisa berhasil. Nah, waktu saya kasih kue, yuk makan kita ngobrol, hahaha, wah sekarang kamu sukses ya, kita masih di sini. Oh ya nggak apa-apa lah Pak, ya, itu hidup pilihan. Cuma bilang gitu. Nah, untung saya tangguh mentalnya. Oke. Kemudian beberapa teman bilang apa? Sadra udah goblok, udah error otaknya, jalankan MLM, gak jelas. Nah, waktu terima mobil, ya diminta bicara di mana-mana, udah gak ada lagi orang-orang yang ngomong seperti itu. Makanya kita butuh ketangguhan mental. Sewaktu kita belum berhasil, orang-orang akan menganggap remeh kita, tidak percaya sama kita. Ya, berapa banyak teman-teman kita yang jalankan bisnis ini tidak didukung oleh pasangan, ya dinegatifin, diledekin. Teman-teman juga jauhin. Nah, butuh ketangguhan mental. Nah, menurut Anda, apakah cerita-cerita yang seperti yang saya alami dan teman-teman lain yang jalankan MLM alami, itu hanya dialami oleh orang-orang MLM? Enggak, teman-teman. Saya ingin tunjukkan ke Anda contoh ya dari bisnis konvensional. Ya. Jack Ma sendiri bilang apa? Jack Ma Anda tahu ya, Jack Ma ini adalah salah satu orang terkaya di China, pendiri dari Alibaba.com. Salah satu e-commerce yang terkemuka di dunia yang disegani. Oke, Jack Ma bilang apa? Banyak orang yang akan tidak percaya dengan kamu, katanya. Jadi waktu kamu nggak berhasil tawarkan bisnis, apalagi mereka tahu latar belakang Anda yang bukan siapa-siapa, orang kampung yang coba menawarkan bisnis yang bisa passive income, diketawain pasti. Nah, sewaktu diketawain, mental Anda gimana? Anda menyerah atau Anda bergairah? Anda tangguh nggak? Atau Anda, oh ya benar juga ya kata mereka ya. Ya udah deh, saya lupakan impian Anda. Saya lupakan impian saya. Itu pilihan teman-teman. Anda menyerah atau Anda bergairah. Ya, Anda lihat. Saya mau cerita sedikit tentang Howard Schultz. Howard Schultz ini adalah pendiri dari Starbucks.
Sewaktu dia cerita tentang ide Starbucks, nanti saya mau bikin jual kopi, ya, nanti konsepnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berapa harga kopi yang kamu mau jual? Temannya bilang, $1,5. Ah, gila kamu, di zaman tersebut ya, kopi $1,5 itu mahal sekali. Mana ada orang Amerika yang mau beli kopi $1,5 minum? Kamu ngimpi, ide kamu berlebihan, gak masuk akal. Tahu, dia cerita ke semua teman-temannya, ada lebih kurang setidaknya 217 orang kenalan dia yang bilang ide kamu gila dan gak masuk akal, kamu gila. Butuh ketangguhan mental gak, Horskau? Dan alasan yang tepat bagi dia, oh iya ya, udah survei 200 orang bilang gak mau beli $1,5, ngapain lagi saya ngeyel? Tapi apa yang terjadi sekarang kita udah bisa lihat. Starbucks ada di mana-mana. Ada 30.600 store di seluruh dunia sekarang Starbucks. Starbucks menjadi lambang gaya hidup, lifestyle anak muda, nongkrong di coffee shop, untuk bicara bisnis di Starbucks saja, gitu kan teman-teman? Padahal apakah Starbucks kopinya itu benar-benar enak? Enggak. Banyak kan yang lebih enak, mahal? Oh iya. Itu yang namanya ide yang dibentuk dengan ngeyel kita, tangguh mental, aku nggak peduli lu ngomong apa, yang penting gua jalan terus. Nah, mental seperti ini teman-teman yang harus Anda miliki kalau Anda mau sukses, mau freedom di MLM. Ya, ini juga yang harus Anda kasih tahu ke tim Anda sewaktu nanti by proses. Ya nggak sekalian ya teman-teman ya. Orang baru masuk belum ngapa-ngapain langsung Anda bilang ini bisnis susah loh, butuh ketangguhan mental loh. Nggak gitu juga teman-teman. Step by step. Step by step. Nanti ada waktunya Anda ceritakan, oh butuh ketangguhan mental. Ada waktunya Anda kasih tahu tentang ini. Kayak inilah, anak SD langsung dikasih mata pelajaran anak SMA gimana kira-kira? Bisa terima nggak pikirannya? Nggak bisa terima. Jadi step by step. Yang penting orang baru harus dilengkapin, dikasih tahu bahwa bisnis ini butuh kerja. Ada prosesnya, permainan angka. Cukup itu dulu. Nah, nanti mereka mulai menghadapi penolakan-penolakan. Nah, nanti Anda kasih lihat video-video motivasi misalkan ya, bahwa orang-orang sukses itu ternyata semua menghadapi penolakan dan sebagainya, bla 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 dan seterusnya.